Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi. Namun, tidak semua masa dalam sejarah bangsa ini mencerminkan makna demokrasi yang sebenarnya. Salah satu periode paling menentukan dan paling kontroversial adalah masa Orde Baru. Orde Baru lahir dari kekacauan politik dan ekonomi pasca peristiwa G30S tahun 1965. Di tengah kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan nasional, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pada tahun 1966, ia mendapat mandat Super Semar, dan sejak saat itu, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Ia menjanjikan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Namun, harga yang harus dibayar untuk stabilitas itu adalah kebebasan rakyat. Soeharto memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila, sebuah sistem yang diklaim berakar dari nilai-nilai bangsa. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang menekankan perbedaan pendapat dan menyederhanakan partai politik. Pemilu memang tetap diadakan, tapi hanya ada 3 partai, yakni Golkar, P3, dan PDI. Dan sudah bisa ditebak, Golkar, partai yang didukung penguasa, selalu menang dengan telak. Ciri khas Orde Baru adalah keterlibatan militer dalam hampir semua aspek kehidupan berbangsa. ABRI yang merupakan gabungan dari TNI dan Polri saat itu tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga duduk di kursi parlemen. Dengan doktrin dui fungsi, militer bukan hanya alat pertahanan negara, tetapi juga alat kekuasaan politik. Ini membuat sistem demokrasi menjadi timpang. Rakyat boleh bicara, tapi militer selalu punya suara yang lebih keras. Kebebasan pers menjadi korban utama dalam sistem ini. Banyak media dibredel, wartawan diintimidasi, bahkan hilang. Informasi yang bertentangan dengan narasi pemerintah dianggap berbahaya. Sensor ketat diberlakukan, kritik terhadap presiden tentu dilarang. Membahas korupsi dituduh subversi. Sistem demokrasi berjalan dengan suasana ketakutan. Rakyat hanya menjadi penonton dari kekuasaan yang dikendalikan dari atas. Selama masa Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Banyak proyek-proyek pembangunan besar yang menguntungkan kroni-kroni kekuasaan. Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Hampir semua kebijakan besar ditentukan di sana. Tidak ada ruang untuk oposisi, tidak ada kontrol efektif terhadap penguasa. Demokrasi yang sejatinya menuntut akuntabilitas justru diselimuti oleh kabut KKN. Pada tahun 1997, krisis ekonomi Asia mengguncang Indonesia. Nilai rupiah anjlok, harga-harga naik, dan kemiskinan meningkat tajam. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Mahasiswa turun ke jalan, reformasi menjadi teriakan kolektif rakyat Indonesia. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan berakhirlah era Orde Baru era di mana demokrasi berjalan dalam kendali penuh negara. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa Orde Baru memberi pelajaran penting bahwa stabilitas tanpa kebebasan hanyalah penindasan yang terselubung. Kini,
Indonesia telah memasuki era reformasi, tapi warisan Orde Baru tidak sepenuhnya hilang. Masih ada pembatasan, masih ada suara yang dibungkam. Demokrasi adalah proses yang terus diperjuangkan. Dan perjuangan itu dimulai dari kesadaran akan sejarah.